Jadi begini teman-teman, di sebuah bangunan kantor di jalur utama kota Tanjung Pinang ini, semua aktivitas kerja berjalan seperti biasa. Para karyawan datang pagi, pulang sore, menjalani rutinitas tanpa pernah membayangkan ada sebuah cerita suram di balik dinding-dindingnya. Tempat ini bukanlah lokasi yang terpencil, bukan pula ruang gelap yang tersembunyi. Ini adalah sebuah ruang kerja, tempat di mana orang saling mengenal, mencari nafkah, dan berinteraksi. Namun dari bangunan inilah rangkaian peristiwa suram itu semuanya bermula. Semua pihak yang terlibat berasal dari lingkungan yang sama, bekerja di tempat yang sama, dan pada akhirnya cerita ini mengarah pada satu korban yang sama pula. Namanya Nasrun DJ bin Johadi, seorang pria paruh baya yang di tahun 2018 yang lalu usianya tepat menginjak 53 tahun. Sebuah usia yang menggambarkan sebuah kematangan, kemapanan, dan pengalaman. Nasrun menjabat sebagai seorang manajer umum di PT Sinar Bahagia Group, sebuah perusahaan yang berdiri sejak beberapa tahun yang lalu yang bergerak di bidang kontraktor, properti, dan pertambangan. Namanya dikenal cukup luas di kota Tanjung Pinang. Ia bukanlah orang yang asing, terutama di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Bagi sebagian orang, Nasrun dikenal sebagai sosok profesional. Dalam kesehariannya, saya ulangi, Nasrun menjabat sebagai manajer umum di PT Sinar Bahagia Group, sebuah perusahaan properti yang beroperasi di jalur utama kota. Jabatannya membuat ia terbiasa berinteraksi dan bertemu dengan banyak orang, mengatur pekerjaan, dan mengambil keputusan penting dalam lingkup profesional. Beberapa warga di Tanjung Pinang juga mengenalnya dari sisi yang lain. Ada yang bilang, kalau nggak salah dia pernah jadi dosen, ujar seorang warga. Hal itu menambah kesan bahwa Nasrun adalah latar belakang akademik dan kemampuan intelektual yang cukup diakui. Di luar pekerjaannya, Nasrun adalah seorang kepala keluarga. Dikatakan dia menikah dan memiliki 2 orang istri yang salah satunya bernama Harsalena. Dari pernikahannya, mereka telah dikaruniai beberapa orang anak. Juga ia merupakan kakek dari 4 orang cucu yang ia miliki. Kehidupan keluarga mereka diklaim berjalan cukup harmonis dan berkecukupan tanpa kemewahan yang berlebih, namun jauh dari kesan kekurangan. Selain itu, orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Nasrun sebagai pribadi yang sabar dan pemaaf. Sikap itulah yang membuatnya relatif disegani, dipandang, dan diperhitungkan baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Di sepanjang perjalanan jenjang karir yang telah ia tempuh berpuluh-puluh tahun itu, dengan melewati pasang surut, manis getir, gonjang-ganjing kehidupan singkatnya, membawanya bertemu dengan seorang wanita 37 tahun, asal desa Bukit Cermin, Tanjung Pinang, yang bernama Supriyatini alias Tini. Sebuah pertemuan yang biasa pada awalnya. Tini adalah seorang wanita yang dikenal sebagai seorang janda dengan 1 orang anak. Dalam hari-harinya, ia menjalani hidup sebagai single parent, memikul peran ganda yang tak semua orang mampu menjalaninya dengan kuat. Sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup sendiri, Tini pernah membangun rumah tangga. Ia pernah menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai anggota TNI. Di masa itu, hidupnya sempat diwarnai kisah cinta yang bagi sebagian orang terlihat sederhana, namun hangat dan penuh harapan. Namun gak semua cerita berjalan sesuai dengan rencananya. Entah badai apa yang datang, entah ada masalah apa yang tak lagi bisa disatukan. Pernikahan itu akhirnya harus berakhir. Perpisahan tersebut bukan hanya memutus ikatan sebagai suami dan istri, namun juga mengubah arah hidup Tini secara drastis. Sejak saat itu, Tini memilih hidup sendiri. Ia putuskan untuk mengasuh anaknya tanpa pasangan, menjalani hari demi hari dengan penuh tanggung jawab di pundaknya. Ia belajar tegar dan sabar, belajar ikhlas di tengah wajah yang melas, dan belajar menerima kenyataan bahwa hidup tak selalu seindah seperti angan-angan. Untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya demi mencukupi kebutuhan gaya hidup, serta biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anaknya, Tini bekerja di anak perusahaan di bawah bendera yang sama dengan kantor di mana Nasrun bekerja. Di bawah manajemen yang sama, Nasrun yang bertindak sebagai atasan tentu punya akses yang penuh dalam memantau gerak-gerik bawahannya itu. Ya, diam-diam Nasrun dikatakan tertarik dan jatuh cinta kepada Tini, janda anak 1 ini. Dalam keterangannya yang pernah ia sampaikan di muka persidangan, ia katakan ketertarikannya dengan Tini adalah musabab. Tini punya penampilan yang sungguh memikat hati Nasrun. Tinggi semampai, rambut sebahu, dan gestur tubuh yang memukau, membuat Nasrun seketika melupakan bahwa ia adalah seorang pria dengan 2 orang istri, seorang kakek dengan 4 orang cucu.
Lebih lanjut dikatakan, ia merasa nggak bahagia menjalani hidup rumah tangga dengan istri-istrinya. Jiwanya seakan kembali ke usia-usia muda, tatkala tak jemu-jemulah ia memandang tubuh Tini. Nah, sekali dayung 3 pulau terlewati, itu mungkin peribahasa yang cocok untuk menggambarkan usaha Nasrun dalam rangka mendekati dan mendapatkan cinta dari Tini. Singkatnya, setelah menjalani rangkaian pendekatan, Tini yang juga sadar bahwa dirinya sedang didekati oleh atasannya tak sungkan-sungkan untuk memberikan respon yang baik pula. Hal itu membuatnya semakin senang tatkala Tini tahu bahwa Nasrun suka kepada dirinya dan tidak mempermasalahkan statusnya sebagai single parent. Pun sebaliknya, Tini tidak mempermasalahkan status atasannya itu yang adalah seorang pria yang dari akuannya punya hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dengan istri-istrinya. Cinta pun terjalin di antara Nasrun dan Tini singkatnya. Jalinan cinta yang mereka rajut dijalani dengan diam-diam. Tak ada yang tahu, tak ada yang boleh tahu. Hubungan itu sengaja disembunyikan bukan tanpa alasan. Selain dikarenakan status pribadi masing-masing, posisi mereka yang berada dalam satu manajemen perusahaan yang sama membuat segalanya mesti tertutup dengan rapi. Bagi mereka, menjaga rahasia adalah cara yang paling aman. Namun semakin lama disimpan, hubungan gelap itu semakin rumit dan beresiko. Ya, hubungan mereka selain dijalani dengan diam-diam, juga dikatakan mereka berdua kerap kali melakukan hubungan yang tak sepantasnya mereka lakukan di luar hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan. Yang mana hubungan terlarang itu mereka lakukan di atas dasar suka dan suka. Tini percaya bahwa pacarnya itu mampu bertanggung jawab jika nanti ia sampai-sampai harus berbadan dua. Namun sayangnya kepercayaan itu terkoyak oleh sebuah masalah besar yang membuat hidup Tini hancur lebur luluh lantah. Jadi begini kronologinya. Di tahun 2014 adalah tahun pertama Nasrun mulai mengenal wanita bernama Supriyatini alias Tini ini. Lalu memasuki tahun 2018, kedekatan itu di antara keduanya semakin intens. Dari komunikasi kerja berlanjut menjadi hubungan pribadi, hingga pada akhirnya mereka menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Seperti yang saya katakan barusan, hubungan lepas kontrol itu membuat Tini akhirnya mengaku kepada Nasrun bahwa dirinya mengalami terlambat datang bulan. Ia menyampaikan bahwa ini sudah telat 1 minggu melewati jadwal normalnya. Penasaran? Singkatnya untuk menjawab semuanya, Tini kemudian melakukan tes kehamilan secara mandiri dengan ia dapatkan alat tesnya di apotik. Dan betapa kaget ia ketika ia baru saja mendapatkan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa Tini kala itu telah berbadan dua. Buah cintanya dengan Nasrun, begitulah yang ia yakini. Tak mau hanya sendiri yang menanggung tanda kutip masalah itu, Tini akhirnya mengadukan masalah itu kepada atasannya. Singkatnya, setelah tahu bahwa bawahannya telah berbadan dua oleh ulahnya, seketika paniklah mulai melanda benak dan pikiran Nasrun kala itu. Tentulah ia tak menyangka bahwa hubungan itu telah membawanya masuk lebih dalam ke sebuah masalah yang sungguh besar. Tak mau ambil pusing, Nasrun kemudian memberikan uang 1,5 juta rupiah kepada Tini dengan maksud agar isi dalam perutnya bisa dihilangkan dan teratasi. Mandat itu kemudian diterima dan dijalani oleh Tini demi memenuhi permintaan pacar gelapnya itu. Tini telah berupaya melakukan berbagai cara agar bisa termasuk mengkonsumsi obat-obatan dan jamu-jamuan. Namun semua upaya itu tak membuahkan hasil yang membuat hidup Tini semakin tenang. Situasi pun berubah menjadi semakin rumit. Tini mulai menuntut tanggung jawab. Ia mengajak Nasrun untuk bertemu dan minta agar segera dinikahi. Pada Jumat 13 Juli 2018 sekitar pukul 5 sore, mereka yang telah membuat janji untuk temu kencan telah membuat pula janji untuk bertemu. Kala itu Tini menghubungi Nasrun dari pesan singkat. Ia tanyakan kepada Nasrun di mana mereka bisa bertemu. Nasrun lalu membalasnya dengan singkat. Ia berkata, "Di tempat biasa." Sekitar pukul 7 malam, Nasrun keluar dari rumahnya menggunakan mobil Toyota Rush warna silver. Ia menuju lokasi yang terjanji di Jalan Bakar Batu, tepatnya di depan SD Teladan Tanjung Pinang. Setibanya di sana, Nasrun memarkirkan mobilnya di depan sebuah rumah kosong. Tak lama kemudian, Tini datang menghampiri mobil tersebut. Mereka sempat berbincang di samping mobil. Dalam percakapan itu, Tini menyampaikan kegelisahannya. Ia mengaku sudah sangat tertekan, tak sanggup menanggung rasa malu dan merasa putus asa karena usaha yang ia lakukan tak membuahkan hasil yang maksimal. Nasrun kemudian mencoba menenangkannya. Ia mengatakan agar Tini tak usah berputus asa dan gak perlu berbicara seperti itu. Lalu Nasrun mengajak Tini masuk dalam mobil dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Mobil pun melaju awalnya menuju arah Batu 9 melewati beberapa ruas jalan utama kota.
Namun di tengah perjalanan muncul pikiran di benak Nasrun untuk membawa Tini ke sebuah kebun milik mertuanya. Sebuah lokasi yang dianggap sepi dan aman, dan di tempat itu juga Nasrun punya sebuah usaha peternakan ayam yang sering dikunjunginya dalam rangka memeriksa produktivitas peternakannya. Mobil kemudian diarahkan menuju Jalan Janet ke arah tempat pembuangan akhir. Setibanya di kebun itu, mobil kemudian dibelokkan ke jalan tanah dan berhenti tepat sebuah pohon jengkol. Keduanya kemudian lalu turun dari mobil, mesin dimatikan, suasana menjadi sepi tiba-tiba. Di lokasi itu pertengkaran kembali terjadi. Tini kembali menuntut agar Nasrun menikahinya. Ia bahkan minta Nasrun untuk menceraikan dua istri syahnya, sambil melontarkan kata-kata yang menyudutkan dan menghina dirinya. Dari akuan Nasrun, ia katakan bahwa Tini juga sempat mengancam dirinya akan melaporkan hubungan gelap mereka kepada kantor agar Nasrun dapat dipecat. Ancaman dan hinaan itu memicu emosi Nasrun kemudian. Dalam kondisi marah dan panik, Nasrun kemudian berjalan ke arah rumah atau pondok dalam kebun untuk mencari sesuatu. Dan di bawah pohon alpukat, ia melihat sebatang kayu bulat sepanjang kurang lebih 50 cm. Kayu itu dia ambil dan dibawa kembali ke arah mobil. Saat melihat Tini berdiri di belakang mobil, Nasrun yang diliputi kepanikan yang bercampur dengan emosi, langsung saja tanpa babi bu mengarahkan kayu yang baru aja ia dapatkan itu ke kepala Tini dari arah belakang. Tini tentu kaget ketika serangan fatal itu menghajar tubuh bagian atasnya. Tini yang kaget kemudian terhuyung dan jatuh ke tanah tanpa bisa melakukan perlawanan kepada Nasrun. Meski sempat bersuara dan tangannya masih bergerak, Nasrun kembali mengarahkan serangan itu ke kepalanya berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Bahkan setelah tubuh Tini dibalikkan dan terlentang, serangan kembali ia layangkan hingga akhirnya tubuh Tini tak lagi bergerak. Dan tak lama kemudian Supartini alias Tini beserta isi dalam perutnya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah menyadari bahwa Tini telah tiada, alih-alih melapor, Nasrun justru berpikir untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ia mencari akal dan ide untuk di mana ia bisa campakkan tubuh pacar gelapnya itu. Lalu ia mencari karung, plastik, dan tali di sekitar kandang ayam. Setelah menemukannya, tubuh Tini lalu dimasukkan ke dalam karung, diberi pemberat batu, lalu diikat, kemudian dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang. Setelah membersihkan tangan dan meninggalkan lokasi kebun, Nasrun membawa mobilnya dengan tujuan membuang tubuh Tini di sebuah tempat. Ia sempat berniat untuk membuang tubuhnya di Senggarang. Namun batallah niatnya dikarenakan ia melihat ada orang di sekitar lokasi. Mobil kemudian melaju ke arah Dompak. Di jembatan 3 Dompak, Nasrun kemudian berhenti. Ia pastikan kondisi sekitar sepi. Setelah itu ia mengangkat tubuh Tini yang terbungkus karung dan mendorongnya ke laut dari atas jembatan dan selesai. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan membuang barang-barang milik korban di sebuah tempat sebelum akhirnya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Nasrun membersihkan diri, melaksanakan sholat isya, lalu tidur seolah tak terjadi apa-apa. Kasus yang menguras air mata ini berlahan namun pasti dapat terungkap kebenarannya dengan ditemukan tubuh wanita yang mengapung di sekitar sungai Wacopek. Pencari ikan atau nelayanlah yang pertama kali menemukan tubuh yang kemudian diketahui tubuh itu adalah Supartini alias Tini, yang sebelumnya telah dicari-cari oleh pihak keluarganya. Betapa tidak di hari sebelum dikatakan hilang, Tini kala itu hanya berpamit ingin pergi sebentar dengan membawa sepeda motor Honda Supra Batok Getar. Dengan pula ia meninggalkan putranya yang berusia 3 tahun dan ibunya yang sedang sakit. Si kakak yang sempat berjibaku mencari sempat gusar. Lantaran Tini nggak pulang-pulang sementara anaknya terus aja rewel mencari-cari ibunya. Selain itu kegusarannya adalah dikala Tini menghilang. Keluarganya sedang sibuk dengan acara pengajian pelepasan sang kakak yang akan berangkat haji. Hingga kabar buruk itu mereka terima dan benar-benar telah meruntuhkan segala harapan, angan-angan, dan cita-cita mereka semua. Kasus penghilangan nyawa Supartini akhirnya berbuah penyelidikan yang mengarah ke ponsel milik Supartini yang ditemukan dalam rumah korban. Dari histori panggilan dan pesan diketahui bahwa komunikasi terakhir korban adalah dengan Nasrun DJ yang memintanya bertemu di sebuah tempat mereka jumpa. Meski begitu, bukti awal ini belum cukup untuk langsung menetapkan Nasrun sebagai tersangka. Kecurigaan petugas semakin menguat ketika sehari setelah tubuh korban ditemukan pada hari Minggu 15 Juli 2018. Nasrun justru mencoba melarikan diri dan menginap di rumah temannya di Tanjung Uban. Polisi kemudian bergerak dengan cepat dan menangkap Nasrun saat ia sedang tidur.
Dari tubuhnya ditemukan cincin dan jam tangan dengan bercak yang diduga noda merah. Hasil uji lab memastikan bercak itu adalah benar, noda merah milik Supartini. Awalnya Nasrun menyangkal, namun dengan bukti yang semakin kuat, tak bisalah ia mengelak lagi. Kala itu ia dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana dengan hukuman maksimal 20 tahun dan atau hukuman mati. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, terkuak sebuah fakta yang membuat pihak keluarga korban merasa jengkel dibuatnya. Dalam akuannya, Nasrun mengatakan bahwa sebetulnya ia tidak mencintai Tini sepenuhnya. Ia cuma tertarik pada kemolekan tubuh Tini. Selain itu dikatakan juga hubungan terlarang yang mereka sama-sama lakukan hanya dilakukan sebanyak 2 kali hingga Tini mengaku bahwa ia berbadan 2. Selain itu, istri Nasrun yang bernama Harsalena meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada suaminya. Walau terbukti bersalah dan telah berselingkuh, Harsalena dengan tulus memaafkan kesalahan sang suami. Ia yakin Nasrun melakukan hal itu dikarenakan ia hilaf dan tak sengaja. Rangkaian persidangan yang cukup menguras air mata dan waktu akhirnya membuahkan sebuah keputusan dari majelis hakim untuk menjatuhkan vonis kepada Nasrun dengan hukuman 15 tahun penjara. Pasal 340 yang menjeratnya gugur dikarenakan tak adanya unsur perencanaan dalam kasus ini. Upaya banding yang dilakukan kemudian merubah vonis yang awalnya 15 tahun penjara berubah menjadi 16 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.